Part dikembalikan ke 2. selnya. Selama di Blok D, Morris menjalani masa tahanan dengan tidak manusiawi. Singkat cerita, keadaan mulai seperti biasa. Morris pun dikembalikan ke selnya. Kini Morris dapat menghirup lagi udara segar seperti sedia kala. Tiba-tiba di saat itu seekor tikus milik Litmus menghampirinya dengan membawa sebuah ucapan selamat datang kembali padanya. Setelah itu Morris berkenalan dengan napi yang baru saja masuk bernama Charlie Bat. Ini dia dengan perawakan yang cukup ramping. Tak lama kemudian, para napi diperintahkan semuanya untuk berkumpul di lapangan. Selanjutnya Charlie Bat berkenalan dengan napi lainnya yang sebelumnya sudah Morris kenal. Sementara di sisi lain, kepala sipir tak sengaja memotong kukunya terlempar ke dalam selnya Duck, sang pelukis. Ketika akan mengambilnya, ia melihat beberapa karya lukisannya. Yang jadi masalah, tiba-tiba ia menemukan foto lukisan dirinya dengan ekspresi yang sangat sinis. Dari situ, rupanya ia merasa tersinggung. Sementara di sisi lain, semua napi dialihkan untuk bekerja di bengkel kayu. Rupanya ada sebuah rasa benci, rasa dicemoohkan pada diri sang kepala sipir, sehingga saat itu juga ia menugaskan asistennya untuk mencabut hak melukis untuk Kester Dalton alias Duck si pelukis. Dan di hari itu juga petugas menyita semua karya lukis miliknya, termasuk lukisan kepala sipir itu. Sontak, Duck pun tak bisa berbuat apa-apa, namun yang terlihat rasa kecewa yang penuh mendalam pada raut wajah si pelukis. Singkat cerita, semua para napi mulai memasuki bengkel kayu untuk bekerja, termasuk Duck dengan wajah penyesalan yang terlihat begitu mendalam. Sekilas Morris melihat Duck memasukkan sebuah bunga pada rompi Morris, sementara pekerjaan pun dilakukan dengan aman. Namun tidak bagi Duck, ada sedikit keanehan pada dirinya. Ia meminta sebuah kapak pada petugas dan petugas pun tak curiga sedikit pun. Tiba-tiba Duck memotong jarinya dengan kapak tersebut tepat di hadapan petugas. Kejadian tersebut membuat semua pekerja panik, termasuk petugas langsung shock seketika melihat jari yang sudah terpotong. Rupanya Duck kini kehilangan harapan untuk hidup dan tinggal di penjara ini sehingga ia memotong jarinya sendiri. Sementara Morris ia mengumpulkan jarinya Duck yang terpotong lalu diserahkan pada penjaga untuk bahan laporan. Semenjak kejadian itu Duck tak terlihat lagi. Singkat cerita, Morris yang kini telah kembali ke selnya, ia pun dapat merasakan penyesalan yang menimpa Duck. Namun sebuah inspirasi tiba-tiba datang dari seekor kecoa yang melintas, kemudian masuk ke sebuah lubang ventilasi. Dari situ Morris mulai mendekati lubang tersebut, namun tiba-tiba English melewati selnya. Di saat English menawarkan majalah pada Morris, English mengatakan pada Morris bahwasanya ia sangat tahu di balik kejadian yang menimpa Duck, dan English hanya sedikit berkata, yaitu kepala sipir. Morris pun mengerti dengan apa yang dikatakan English. Singkat cerita, kini jam makan pun telah tiba. Kepala sipir memanggil Morris. Ia bertanya mengenai kejadian yang menimpa Duck. Seakan-akan kepala sipir menyembunyikan perilakunya. Sontak Morris yang kini telah mengetahui dari English mengetahui kebusukan kepala sipir. Morris menjawab dengan menyindir kepala sipir bahwasanya ada orang brengsek yang harus disingkirkan. Dilihat dari raut wajahnya secara tidak langsung, kepala sipir sangatlah tahu apa maksud perkataan Morris yang sebenarnya. Kemudian di saat Morris kembali ke tempat makan, ia bertemu dengan napi dua bersaudara yang mungkin sebelumnya ia kenali. Keduanya kabur dari penjara lain sehingga dikirim ke Alcatraz. Singkat cerita, di saat petugas melewati selnya Morris kembali melihat ventilasi itu dan mencoba mencungkilnya dengan pemotong kuku. Tanpa diduga, ternyata tembok tersebut sudah rapuh. Tentu saja itu merupakan suatu peluang yang cukup besar baginya untuk kabur dari penjara.